Selamat datang di Pojok DV Podcast Jogja Digital Valley. Sekarang saya kedatangan rekan, temen, dan juga sahabat ya, Bro Amir, salah satu manajer yang ada di Dilo, khususnya di kota Jogja, ya satu gedung dengan Jogja Digital Valley. Halo Mas Amir, apa kabar? Halo Mas. Oke, gimana kabarnya Bro Amir? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Udah lama juga nih kita nggak jumpa, padahal ya baru 2 minggu ya kita nggak jumpa kira-kira. Di Lo Jogja sekarang gimana Mas kegiatannya? Di Lo Jogja, mungkin teman-teman kalau yang belum tahu, saya ya tadi udah disampaikan juga, Amir saat ini megang di manajer di Lo Jogja. Untuk di Lo Jogja sendiri sekarang kegiatannya full online sih Mas. Jadi karena pandemi kayak gini ya kita nggak bisa bikin acara offline. Akhirnya ya mau nggak mau harus bikin acara online gitu. Teman-teman juga bisa ikutin kegiatan-kegiatan kita juga, teman-teman yang lain. Biasanya kita update di Instagram kita di @dilojogja gitu. Di situ banyak kegiatan yang biasanya kita selenggarain. Ya yang biasanya teman-teman sering datang ke sini, terus kita jadi sekarang harus ngikutin via Instagram, via Zoom, dan platform-platform lain ya yang online kayak gitu. Oke, di Lo Jogja ini kan salah satu pendukung ekosistem ya, ekosistem startup khususnya di Jogja kayak gitu. Nah, selama pandemi nih 1 tahun ini, kira-kira menurut Mas Amir sendiri ya, bukan kira-kira tapi menurut pandangan Mas Amir kayak gitu, perkembangan ekosistem startup di Jogja ini kayak gimana sih Mas? Oke, iya, pandemi udah 1 tahun ya Mas ternyata ya. Udah lama banget kayak gini terus. Kalau bicara ekosistem di Jogja, utamanya startup digital dan segala macam, kita bicara ekosistem itu kan banyak ya instrumennya, nggak hanya inkubator, nggak hanya startup. Ada juga di situ ada maksudnya masyarakat, terus komunitas. Di sini komunitas yang berperan biasanya kan ramai juga, terus teman-teman mahasiswa, kemudian lembaga lain misal kampus dan bisnis. Tentunya di situ ada startup dan ada mungkin bisnis yang lain kayak gitu. Kalau ekosistem di Jogja untuk di masa pandemi kayak gini, kalau bicara berubah pasti berubah di sisi dimana kita biasanya kalau ekosistem Jogja terkenal ramai, terkenal maksudnya banyak kegiatan yang hampir semuanya punya kegiatan. Di Jogja kan banyak inkubator ya. Mungkin kalau di Jogja sekarang kan yang ada JDV juga yang dari Telkom itu, terus ada sebelah kita ada teman kita ada dari Blok 71, dan hampir semua kampus-kampus besar di Jogja itu punya apa namanya inkubator kan. Jadi mereka punya keunggulannya masing-masing yang saling mensupport ekosistem, dan biasanya kan selalu ada aja acara yang mereka bikin secara offline, dan biasanya kita kayak tukar-tukaran. Kadang saya juga ke acara mereka juga ke acara Dilo kayak gitu. Jadi lumayan ramai. Nah sekarang acaranya online, jadi ya walaupun datang tapi nggak kerasa kayak gitu. Itu ya bedanya ya, itu yang pertama. Jadi kayak ya hampa gitu bicaranya. Gitu. Kedua yang mungkin ini sih, kalau bicara startup agak susah untuk diterkam, maksudnya untuk apakah ini ramai atau enggak, itu indikator untuk mengukurnya itu agak susah kayak gitu. Kalau bicara banyak sih ada aja. Sepertinya kayak misal selama pandemi ini di Jogja bikin program namanya Dilo Customer Validation ya. Itu yang emang kita prioritaskan untuk persiapan teman-teman startup masuk Indigo. Nah, di situ juga lumayan banyak ternyata mendaftarnya. Jogja termasuk salah satu kota yang emang lumayan banyak, dan bahkan di DCV batch 1 pas waktu awal pandemi di sekitar bulan April Mei itu, waktu itu juga bisa meloloskan 3 kalau nggak salah ke Indigo. Jadi sebenarnya lumayan ada aja dan banyak, cuma gaungnya mungkin karena kita online semua jadi nggak terlalu kelihatan kayak gitu aja sih mungkin bedanya ya. Kayak semacam feel-nya itu ya masih agak nggak dapat seperti yang kegiatan-kegiatan online. Oke. Berbicara tentang startup dan ekosistem kayak gitu. Sebetulnya kalau ekosistem sendiri itu banyak faktor ya untuk kayak orang-orang yang berada di dalamnya, komunitas yang berada di dalamnya kayak gitu. Kalau dari di Lo Jogja sendiri ya, Mas Amir kayak gitu. Seberapa penting sih Mas, atau apa sih manfaatnya ekosistem itu sendiri untuk startup?
memanfaatkan ekosistem untuk startup. Yap. Kalau manfaat langsung mungkin ini sih, support dalam hal kita membangun relasi, itu yang pertama. Karena ketika ekosistemnya itu ramai, maksudnya banyak pemainnya. Ekosistem tadi kan saya sebutkan banyak faktor instrumen juga yang saling mendukung gitu kan. Ketika mereka saling melengkapi, bergerak bareng, itu kan akhirnya mungkin teman-teman yang pengen bikin startup atau apapun itu, mereka jadi dapat banyak resort atau banyak hal yang bisa dipelajarin dari banyak komunitas misalnya gitu, ataupun banyak kegiatan misalnya kayak gitu. Jadi ekosistem itu sangat mendukung ya. Jadi banyaknya, ketika banyak acara, banyak terjadi relasi yang terbangun, kemudian ketika relasi terbangun banyak terbentuk tim, ataupun mungkin ketika ada acara jadi orang dapat knowledge baru, insight baru dan segala macam, itu kan membangun yang namanya ide, membangun inovasi dan segala macam, itu saling sangat mendukung. Ketika misal sebuah ekosistem, atau mungkin di Jogja bicara ekosistem itu kalau nggak ada ya akhirnya kita juga bingung ya. Kadang ada aja orang yang kayak misal tiba-tiba datang ke kita terus konsul secara personal, Mas saya tuh punya ide kayak gini kira gimana ya, actionnya gimana. Nah itu kan penting bagi dia ketika ada ekosistem seperti Dilo mungkin atau yang lain kayak gitu. Jadi ketika misal ada ekosistem seperti ini, teman-teman yang mau belajar atau mau membangun misal tim bonding dan segala macam itu mudah gitu loh untuk mendapatkan informasi seperti itu kayak gitu. Nah, contohnya ya bisa bedanya ketika pandemi sama dulu ketika belum, mungkin ya di situ ya. Jadi kalau misal dulu sebelum pandemi kita tim bonding, misal punya ide, kita datang ke sebuah event terus kenalan sama kanan kiri kita, biasanya itu kadang ada aja yang nyambung. Ketika nyambung, kadang inovasi yang kita bawa atau ide yang kita bawa kita obrolin bersama, nyambung, oke, dieksekusi jadi. Itu enaknya. Nah sekarang kan susah ya, kalau misal di Zoom aja misal kayak atau di Google Meet lihat orang-orangnya, foto-fotonya, kalau paling biasanya juga pada nggak open kamera gitu kan, jadi susah ya, ini siapa, orangnya backgroundnya seperti apa gitu, kita agak susah untuk menggali. Honestly misal saya aja kalau misal ngikutin acara, biasanya dulu ngikutin acara itu yang lebih penting kadang malah justru saya tuh ketemu siapa di situ, bukan masalah saya ngikutin acara itu, tapi saya ketemu dengan siapa dan akhirnya bisa saling sharing, bisa punya teman baru, punya relasi baru yang nantinya bisa bermanfaat saling bermanfaat kayak gitu satu sama lain kayak gitu sih. Kalau bicara ekosistem, manfaatnya seperti apa? Oke, ya nggak kerasa memang 1 tahun kita melakukan online ya, tatap muka secara virtual. Ya. Tantangannya sebenarnya sih Mas, kalau kita bicara tentang tantangan dan ekosistem kayak gitu. Ekosistem ya dulu tantangannya adalah bagaimana kita untuk berkolaborasi kayak gitu. Ya karena ada kegiatan offline. Dan sekarang kegiatannya adalah online. Mayoritas hampir 1 tahun kita melakukan kegiatan secara online kayak gitu. Nah, berbicara tentang tadi ekosistem, kemudian manfaatnya dengan startup itu apa di segi ekosistem itu sendiri. Kemudian sebagai pelaku dalam arti pelaku salah satu yang tergabung dalam ekosistem tersebut ya. Kalau di Jogja kan memang lebih ke community dan startup awal pemula untuk customer validation ya. Tantangannya Mas sekarang, kalau tantangannya sebagai pelaku yang menjalani ekosistem ini apa untuk teman-teman? Tantangan di sini mungkin lebih sudut pandang ke Dilo ya Mas. Jadi tantangan Dilo sebenarnya gimana sih buat kayak tetap eksis, tetap bisa punya andil gitu kan di ekosistem di Jogja terutama. Kalau tantangan yang pertama mungkin ya itu tadi yang pertama, karena kita tuh bergerak atau jalan selama ini tuh kan kekuatan kita tuh di event. Maksudnya kita punya cara untuk misal menjaring, kan kita adalah ibaratnya kita mencoba untuk mencari startup sebanyak mungkin, sebagus mungkin untuk nantinya kita ke Indigo untuk inovasi. Simpelnya kan gitu ya Mas. Nah, ketika kondisi seperti ini tuh kita agak susah untuk bisa mendapatkan startup baru yang maksudnya kita kelihatan. Kalau dulu misal saya main kesana kemari itu pasti ada aja, ketemu aja startup baru yang kenalan, terus startupnya apa gini, habis itu saya ajak untuk kayak misal ikut program Dilo dan segala macam. Kalau sekarang totally
campaign kita yang kita lakukan adalah sosial media ataupun event yang kita lakukan kayak gitu. Jadi emang nggak bisa door to door secara kayak dulu lagi secara personal saya tuh ke startup baru dan segala macam gitu sih. Itu yang berat untuk mencari startup baru. Kedua mungkin sekarang Jogja pendiri startup salah satunya juga dari mahasiswa. Sekarang bisa dibilang semua kampus online gitu. Jadi Jogja juga sepi ya, relatif lebih sepi daripada sebelum-sebelumnya yang emang banyak mahasiswa dan segala macam. Itu yang juga susah bagi kita untuk mencari startup. Walaupun dalam pandemi di sini pasti ada keuntungan juga ya. Mungkin kayak misal operasional kita juga lebih dikit. Ketika misal dulu bikin event kita selalu ngasih snack gratis ke teman-teman gitu kan ya. Teman-teman kalau misal kadang motivasi saya tanya tuh motivasi apa ya ikut event di Dilo tuh apa sih? Ya, cari makan gratis itu juga ada gitu kan. Jadi enggak semuanya ilmu, tapi ya itu sah-sah saja bagi teman-teman. Toh walaupun datang cari snack gratis tapi tetap teman-teman juga dapat insight baru, dapat kenalan baru kan gitu kan. Pasti ada manfaat yang lain, tapi ya ketika pandemi kayak gini enggak ada kayak gitu. Itu juga jadi ya kita dalam sudut pandang yang lain kita irit, lebih irit kita cuma bikin pakai Zoom dan segala macam. Cuma challenge-nya adalah bagaimana bikin event yang atau acara yang emang benar-benar menarik bagi teman-teman dan bisa maksudnya bisa bahasanya reliable atau apa ya. Jadi teman-teman bisa ngikutin itu dengan penuh dengan baik kayak gitu, karena interaksi di online itu nggak enak kan ya Mas. Saya nggak tahu sih, kalau saya sendiri merasakan itu kurang enak. Misalnya gini deh, workshop yang basisnya kita sering bikin workshop gitu misalnya. Workshop yang basisnya hands on. Teman-teman misal bikin workshop desain atau workshop misal dev gitu ya. Susah kan ketika misal teman-teman dengerin orang di Zoom ngoding terus kita ngikutin ngoding. Itu interaksinya susah. Kadang misal ada yang error, kita tanyanya itu nggak bisa direct tanya gitu kan. Kalau misal offline kan orang mentornya bisa deketin, ini Mas yang kurang dan segala macam. Itu yang belum kita temuin bagaimana caranya biar acara-acara yang semacam workshop itu bisa enak kayak gitu. So far yang bener-bener enak paling yang pesertanya lumayan banyak itu baru seputar UX ya, karena secara teoretik secara ini kan kadang bisa. Kemarin kita coba untuk bikin ya nyoba-nyoba kayak misal pakai beberapa fitur yang di Zoom kan ada breakout room kayak gitu, jadi di kelompok-kelompokin, nanti setiap kelompok dapat setiap tugas nanti kan kalau misal pakai collaboration app kayak misal Miro atau yang lain gitu kan juga bisa ya. Jadi kalau UX agak enak di situ, tapi kalau yang lain belum dapat caranya yang paling bagus gitu sih buat bikin seperti itu kayak gitu. Oke, ya Mas Hamir, kalau sekarang gimana ya? Artinya kalau berbicara tentang startup, ekosistem juga, ya tadi udah kita bahas juga kayak gitu. Ada nggak sih saran dari Mas Hamir sendiri ya untuk teman-teman startup di luar sana, bagaimana caranya memilih ekosistem yang baik kayak gitu? Memilih ekosistem yang baik ya. Kalau ekosistem sih gini ya Mas. Kalau di Jogja ya kalau di Jogja sih pasti milihnya Jogja. Ya, jelas. Ekosistem bisnis mungkin ya bicaranya ya. Mungkin kalau memilih ekosistem yang baik tentunya sesuai dengan bisnisnya di bidang apa sih. Kayak gitu, kayak misal kalau di Jogja yang rame sekarang ya. Kemarin beberapa kali di awal-awal kan Jogja kebanyakan orang-orangnya bikinnya yang enterprise, yang software enterprise kayak gitu-gitu. Agak jarang yang main di sektor misal kayak e-commerce dan segala macam gitu. Jadi mungkin teman-teman harus, kalau bicara ekosistem di Indonesia mungkin ada beberapa kota yang kotanya lumayan rame ya ekosistem startupnya, mungkin kayak Jogja, Jakarta jelas, terus Bandung, terus teman-teman di Surabaya, Malang kayak gitu-gitu. Dan itu tergantung landscape bisnisnya teman-teman sendiri di bidang apa. Dan tapi zaman sekarang tuh nggak terlalu ini ya Mas, maksudnya kita juga bisa mengikuti dimanapun kita tinggal, kita bisa mengikuti acara dimanapun kayak gitu, apalagi kalau misalnya online kayak gitu kan. Jadi online ya. Sebenarnya bicara ekosistem
mungkin di sini lebih ke tepatnya misal teman-teman masuk ke inkubator ya mungkin ya. Itu juga perlu sesuaikan dengan bisnisnya teman-teman di mana gitu. Ada beberapa inkubator yang emang dia itu spesialis kayak gitu kan, kayak misal ada yang inkubator fokus ke dunia IoT doang. Ada yang mungkin di e-commerce doang, ada yang mungkin kalau kayak di Indigo sendiri kan banyak ya Mas. Maksudnya dari pariwisata ada education, ada misal kayak games juga ada, bahkan spesial ada game Indigo Games, terus agrikultur juga ada gitu. Jadi macam-macam. Kenapa harus milih itu? Sebenarnya itu berkaitan sama mentor juga sebenarnya Mas. Jadi kayak misal mungkin di inkubasi juga sama ya. Intinya ketika inkubasi kita kan interaksinya sama mentor. Mentor itu kalau nggak sesuai dengan bidang yang kita gelutin kan ya repot ya, maksudnya nggak nyambung kadang. Nah itu yang penting, karena pasti mentor itu punya link yang banyak. Ketika mentornya punya link banyak, punya pengetahuan banyak, otomatis kita juga kebantu misal di link, di pengetahuan dan segala macam. Pasti si mentor itu ketika dia udah menjalankan sebuah bisnis di bidang itu yang lebih lama dibanding kita, otomatis dia punya pengalaman yang banyak. Maksudnya naik turunnya, pahit manisnya dan segala macam itu kan bisa kita ambil jadi pelajaran kita ya, gimana caranya bisa ngedevelop produk yang emang di bidang itu. Misalnya agrikultur di Jogja ada beberapa mentor yang memang di situ gitu, misalnya oke, berarti saya harus ibaratnya deketin beliau untuk bisa dapat insight dari beliau kayak gitu sih. Mungkin kayak gitu yang lebih tepatnya. Oke, thank you Mas Amir. Ya, gitu obrolan kita pada kesempatan kali ini. Buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share buat dapetin info-info juga tentang teknologi dan obrolan-obrolan ringan yang ada di Jogja Digital Valley. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Pojok DV selanjutnya.